Ya pemirsa, kembali di News Siang, polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya bos rental asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Total 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini. Seluruhnya merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Ke-6 tersangka ini memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, itu, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu, kamu tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Buntut pengeroyokan bos rental tersebut, polisi gencar merazia kendaraan tanpa surat lengkap atau bodong di kawasan Sukolilo, lokasi tewasnya bos rental usai dikeroyok warga. Polisi mengamankan 33 motor dan 6 mobil yang tidak memiliki dokumen resmi atau bodong. Puluhan kendaraan ini dibawa untuk ditelusuri kelengkapan dokumennya. Sebelumnya, bos rental mobil asal Jakarta, Burhanis, meninggal dunia akibat dianiaya warga saat mengambil mobil miliknya yang dibawa kabur penyewa. Sejumlah warga di Kecamatan Sukolilo Pati mengeroyok Burhanis dan 3 rekan Burhanis dengan sadis. Selain menganiaya, para pelaku juga membakar mobil korban. Dari Pati, Jawa Tengah, Raza Rusandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai videonya viral, konten kreator yang mengomentari kasus pengeroyokan bos rental mobil di lokasi kejadian menyampaikan permohonan maafnya. Dalam kasus klarifikasinya, ia mengaku membuat video tersebut hanya untuk menambah follower dan tidak terlibat sebagai pelaku. Saya Teyeng Wakatobi, dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Inilah video minta maaf dari konten kreator bernama Teyeng Wakatobi yang ia sampaikan ke warga desa Sukolilo dan pemilik rental mobil se-Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dikaitkan sebagai pelaku pengeroyokan setelah videonya viral mengomentari peristiwa penganiayaan di desa Sukolilo tersebut. Videonya mengundang geram warganet. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Sebelumnya, video seorang konten kreator asal Pati, Jawa Tengah dengan akun media sosial @teyeng_wakatobi viral di media sosial setelah pria berjuluk Gigi Racing ini diduga terlibat penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta yang tewas saat hendak mengambil mobilnya. Usai polisi melakukan pencarian terhadap pelaku, konten kreator tersebut meminta maaf melalui video klarifikasinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berbalik ke informasi lain, maksudnya pemirsa, Polda Jawa Barat mengaku telah periksa ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki.
ayah Eki. Ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu Pak, saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidangnya pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas dan sejumlah advokat mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini untuk melaporkan ayah Eki Ibtu Rudiana. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menjempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami, jangan lagi minta bukti-bukti yang lain. Yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP pertama Rudiana. Dan pemirsa, terjerat hutang pinjaman online, seorang karyawan perusahaan elektronik nekat mencuri 143 unit telepon genggam. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Seorang warga negara asal Jerman melakukan pemukulan kepada pengendara motor di traffic light di Pulau Bali. Dan diduga pelaku dalam keadaan depresi. Seorang WNA viral setelah pemukulan dan berteriak kepada seorang pengendara motor di kawasan Imam Bonjol dan Pasar. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 12 Juni 2024. Kepolisian sektor Kuta berhasil mengamankan pelaku berwarga negaraan Jerman. Ketika diamankan, pelaku dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Bahkan, pelaku sempat dilaporkan pemilik villa karena lakukan perusakan dan pengancaman. Diketahui, pelaku berlibur ke Bali 7 bulan lalu karena permasalahan keluarga. Yang bersangkutan ini depresi gara-gara orang tuanya cerai di Jerman. Setelah itu, ayahnya menikah lagi. Selang berapa waktu ayahnya meninggal di Jerman. Nah, berangkat dari permasalahan itu yang bersangkutan ke Bali sudah 7 bulan stay di sini. Untuk yang di villa yang dirusak itu 2 bulan 19 hari. Kita juga sudah koordinasi dengan imigrasi untuk meminta paspornya karena yang di tasnya itu tidak ada. Jadi sementara ini diduga untuk motifnya itu adalah depresi. Cuma nanti kita akan Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kuta. Pihak petugas juga melakukan pemeriksaan terkait kejiwaan tersangka. Dan kini, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Iya, ini lagi-lagi bule atau wisatawan berulah di Bali. Ini
dengan dalih depresi, ternyata bule ini memukul warga Bali yang sedang melintas begitu kan. Iya, makanya perlu sekali diperiksa lebih lanjut apakah betul karena depresi atau karena ada faktor alkohol atau narkotika. Iya, karena semakin banyak loh rupanya bule ini berulah di Bali, dan kalau tidak ditangani dengan baik, ini menjadi presiden buruk bahwa Bali tidak aman gitu ya, didatangi oleh turis-turis yang tidak bertanggung jawab. Nah ini semoga saja pihak tourism ataupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini dapat mengambil tindakan yang tegas kepada para pelaku kekerasan ini. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, terjerat utang pinjaman online, seorang karyawan perusahaan elektronik nekat mencuri 143 unit telepon genggam. Total kerugian perusahaan pemirsa ini mencapai 450 juta rupiah. EN Syafnita, karyawan perusahaan elektronik ternama di Batam, hanya bisa tertunduk lesu saat polisi menggirinya dari tahanan Mapolres Tabarelang. Wanita ini tak bisa mengelak lagi usai kejahatannya mencuri 143 ponsel terungkap. Aksi pelaku terungkap usai perusahaan mencurigai banyaknya hasil produksi yang hilang dan melaporkannya ke polisi. Dari hasil penyelidikan, terungkap PN terlibat dalam raibnya ratusan telepon genggam hasil produksi yang belum dikirimkan ke distributor. Aksi pencurian ini dilakukan dalam waktu 20 hari. Polisi mengambil ponsel sebanyak 5 hingga 10 unit setiap harinya. Bukan bahwa ada handphone yang sedang diproduksi hilang sebanyak 143 unit. Kita alhamdulillah berhasil menemukan satu orang pelaku, yaitu karyawan Sanusa sendiri, yang mana karyawan tersebut berinisial E. Saudari E ini juga merupakan karyawan Sanusa yang mempunyai jabatan sebagai produksi PRO. PRO ini adalah bagian pengecekan hasil produksi. Sementara itu, menurut pengakuan tersangka, ia terpaksa mencuri lantaran terjerat pinjaman online yang nilainya mencapai 100 juta rupiah. Ambil dari produksi, simpan di perak, dan sisanya simpan di rak, masukin ke suatu ruangan yang bernama aging, dari toilet, dari aging ke toilet, baru dikeluarkan. 134. Uangnya untuk apa? Untuk bayar pinjaman online. Pinjaman online. Kamu terjebak pinjaman online? Pinjaman online dan pinjaman koperasi. Oh, berapa banyak kamu minjam online itu? Yang pinjaman online kurang lebih 100 juta. Untuk yang operasi kurang lebih 50 juta. Total kerugian perusahaan akibat aksi pelaku mencapai 450 juta rupiah. Atas kejahatannya, pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Iya, selain pinjaman online ini pemirsa, keberadaan judi online juga mengkhawatirkan. Bahkan Indonesia ini menduduki posisi pertama ya sebagai negara dengan penggunaan terbanyak judi online. Dan wacana pemberian bantuan sosial pemirsa kepada pengguna judi online pun kali ini menjadi sorotan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Candu judi online sudah menjerat banyak warga negara Indonesia. Perputaran uangnya pun tak main-main. PPATK mencatat di kuartal pertama tahun 2024, lebih dari 600 triliun rupiah beredar dalam bisnis judi online. Pemerintah pun terus mencari cara untuk menghentikan peredaran judi online. Salah satunya dengan pemberian bantuan sosial kepada korban judi online. Wacana tersebut muncul dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi. Menko PMK pun menjelaskan lebih lanjut, bantuan sosial itu bukan untuk pelaku judi online, namun untuk keluarga yang menjadi korban. Namun wacana tersebut mendapat respon dari sejumlah pihak, salah satunya dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Nah, yang kedua terkait dengan korban. Korban ini menurut pemerintah ini yang perlu ini keluarganya. Tetapi kan persoalannya adalah kesan yang muncul nantinya adalah mereka itu beranggapan kalau gitu kita judi aja ini kan toh nanti dapat bansos gitu kan. Yeah. Jadi bansos seolah-olah menjadi jalan terakhir mereka untuk tetap melanggengkan perjudian itu.
Pemberian bansos bagi korban judi online terus memicu polemik. Lantaran judi online sudah memakan korban, tidak hanya material, bahkan korban jiwa. Salah satunya adalah seorang polisi wanita yang membakar suaminya yang juga polisi. Pelaku emosi, sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Pemerintah pun dituntut untuk segera berantas judi online. Presiden Jokowi langsung membentuk Satgas Judi Online. Adapun Satgas yang diketuai Menko Polhukam Hadi Cahyanto itu salah satunya untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Data yang dihimpun dari Humas Polri tercatat pada tahun 2023 terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Sementara lembaga survei Drone & Prit mencatat Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online. Total ada 201.122 pemain. Peringkat kedua ada Kamboja sebanyak 26.279 pemain. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ini ada muncul nih wacana yang cukup menjadi polemik ini di tengah-tengah maraknya judi online ini. Nah, ini pemirsa, wacana pemberian bantuan sosial kepada korban judi online menimbulkan penolakan oleh masyarakat. Betul pemirsa, karena ini sebagian besar warga akhirnya menyerbu lebih baik pemerintah fokus untuk memberantas judi online. Kurang setuju, soalnya bantuan sosial ini buat khusus masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit, yang nggak punya penghasilan atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Melakukan judi online ini kan pada umumnya dia ini orang yang punya penghasilan, dia tapi ingin menambah penghasilan makanya dia melakukan judi online. Saya rasa cukup tidak sesuai kalau mendapatkan bantuan sosial. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada pejudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana pejudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan. Nah, lalu tepatkah kebijakan pemberian bansos kepada korban judi online ini? Kita akan bahas bersama dengan sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Yuanita Aprilandini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Gede, Mbak Anggi. Iya, ini kita sedang membahas bagaimana polemik soal pemberian bansos ini, Bu, kepada korban judi online. Iya, karena informasinya begitu, Ibu, pemerintah menyampaikan keluarga yang menjadi korban itu akan kehilangan banyak sekali material dan juga psikologisnya terganggu, sehingga pemerintah merasa perlu untuk menjaga supaya para keluarga korban ini jangan sampai menderita sengsara begitu, Ibu. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa nih, Bu? Ya, jadi saya lihat tadi memang banyak sekali ya penolakan dari masyarakat. Pertama sebenarnya ada unsur ketidakadilan ya di situ ya. Kenapa dari skala prioritas ya pelaku atau korban pelaku judi online yang diprioritaskan untuk penerima bansos ya. Padahal kan banyak sekali ya kriteria ya kemiskinan yang memang sudah biasa digunakan ya oleh pihak pemerintah gitu. Kemudian yang kedua kan validasi datanya ya, ini benar. Bagaimana membedakan ya judi online yang mampu gitu ya keluarganya gitu dengan yang nggak mampu, itu kan
2 kali verifikasi itu atau validasi ya gitu, karena bansos saat ini pun dengan skema sekarang itu sudah kita sering dengar kritiknya adalah salah sasaran, kurang tepat sasaran, apalagi dimasukkan lagi nih kriteria baru ya, pelaku atau keluarga dari pelaku. Ya, Bu Yunita, ini kan ada sanggahan juga dari Menko PMK bahwa sebenarnya yang disasar itu adalah keluarga yang menjadi korban dari anggota keluarganya yang menjadi pelaku judi online ini. Apakah Anda setuju bahwa ini yang disasar ini sebenarnya keluarganya? Tapi apakah sebenarnya sama saja ini? Nah ini jadi khawatir gini, perilaku judi ini kan sebenarnya perilaku yang menyimpang ya gitu. Harusnya ada punishment ya, apakah hukuman sosial atau juga terjerat dan undang-undang, alih-alih diberikan bantuan kan gitu. Nah masalahnya adalah kalau tujuan dari pemberian bantuan itu adalah kesejahteraan ya, nah di luar negeri juga ada social security namanya. Tapi beda negara, beda budaya gitu kan. Kalau di luar itu dia dapat social security itu malu. Kenapa? Karena saya ini beban negara, saya ini beban pemerintah kan gitu. Kalau di kita justru cari celah gimana caranya dapat bantuan. Nah ini kan jadi melegalisasi gitu perilaku menyimpang judi online-nya. Itu kecuali negara kita sudah punya mindset malu itu tadi ya, budaya malu mendapatkan social security, bantuan, kemudian tunjangan karena dianggap beban ya, beban negara dan beban pemerintah. Ya ini sebenarnya artinya bahwa bisa jadi pelaku yang melakukan aktivitas judi online ini justru menggunakan keluarganya untuk sebagai alasan untuk mendapatkan bansos, begitu ya Bu ya? Nah, saya khawatirnya seperti itu karena mindset kita itu di mana ada celah untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Di situ kita bisa masuk gitu. Nah, kecuali tadi saya bilang mindsetnya adalah ada budaya malu mendapatkan bantuan, itu berarti kita beban negara nih, beban pemerintah nih, di society-nya juga kamu kan jobless, kamu nggak kerja, jadi kurang berharga di mata society. Kami bekerja, pajak kami membangun negara, kan gitu ya mindsetnya. Nah, kalau kita masih di seputar bagaimana mencari celah bantuan, wah ini luar biasa nanti ya. Banyak salah sasarannya, saya udah kebayang tuh. Kalau saya justru melihatnya satu sisi itu tadi bahwa ada celah dari para pelaku. Saya justru melihatnya ini justru menunjukkan bahwa pemerintah sepertinya gagal untuk mengatasi judi online sehingga diberikan bantuan sosial bagi para pelaku. Ibu sepakat atau Ibu punya pandangan lain? Ya, karena saya juga khawatir ngelihat tadi angkanya nomor 1 kita ya, luar biasa ya. Padahal ya maksudnya mayoritas dari warga negara kita kan ya mau nggak mau kita sebut agamanya kan Muslim, dan Muslim itu kan melarang ya judi online. Berarti kan ada pertanyaan gitu ya, apakah masih efektif gitu kan ya nilai-nilai norma keagamaan ya, terutama agama mayoritas ya di Indonesia ini, itu satu. Dan kemudian yang kedua, apakah mereka paham dampak yang ditimbulkan dari judi online ini gitu, terutama dampak negatifnya ya seperti itu. Nah ini harus ada edukasi ya menurut saya ya, edukasi di berbagai institusi yang terkait. Kalau dia bekerja, tempat kerjanya seperti itu ya, ada edukasinya. Kalau dia masih usia sekolah ya atau kuliah, berarti institusi pendidikannya harus memberikan edukasi ya. Kemudian kalau misalnya institusi keagamaannya diingatkan kembali pemuka agama bahwa ini kan tidak boleh, dilarang oleh agama kita. Ya mau nggak mau memang membentenginya seperti itu ya, edukasi dari berbagai institusi sosial dari masyarakat. Iya, Ibu Yunita, kalau kita melihat ini kan sebenarnya ini kalau salah mohon dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya pelaku judi online ini hampir bisa dipastikan mereka mengalami kekalahan ya Bu ya. Tapi apa penyebab ini terus terjadi dan angka pelaku judi online ini di Indonesia menjadi yang nomor 1 di dunia? Ya ini jadi satu sisi ya degradasi nilai-nilai yang saya bilang tadi ya, agama gitu kan. Agama ini sudah hanya menjadi direduksi menjadi formalitas saja. Jadi bukan esensi, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya instan ya. Kan kalau judi menang, bayangan mereka adalah cepat kaya. Ya, cepat kaya itu kan budaya instan. Saya nggak usah kerja, tapi mungkin sekali 2 kali saya judi online dapat
saya bisa cepat kaya. Nah, ini kan juga ada budaya instan ya di situ di kalangan kita saat ini. Berarti secara pendidikan maupun strata sosial masyarakat Indonesia ini Anda bisa bayangkan, Anda bisa gambarkan seperti apa, Bu, ketika angka pelaku judi online ini semakin tinggi nih, Bu? Nah, kalau misalnya masalah judi itu dari dulu tuh ya sebenarnya kan udah ada yang togel, kemudian yang undian yang berkedok olahraga ya, tiket olahraga, saya lupa tuh namanya zaman Orde Baru. Sebenarnya sampai ke klinik gitu ya, minta nomor gitu ya togel supaya keluar. Jadi secara budaya itu udah ada ya dari dulu, tapi sekarang digitalisasi gitu kan, modelnya adalah judi online, jadi lebih mudah diakses dan terbuka untuk semua kalangan karena dia mudah diakses gitu. Jadi di situ ya menurut saya potretnya ya saat ini gitu. Jadi ada basis sebuah kebiasaan gitu ya, judi melalui bermacam-macam, bahkan ada menyentuh klinik ya untuk mendapatkan nomor yang keluar gitu kan. Nah, ini kan dipasang taruhan sampai ke orang pintar segala macam, tapi sekarang dia katakanlah berinovasi, bertransformasi gitu kan menjadi judi online digital, dan itu luar biasa ya, menyebarnya ke semua ranah. Ya, jadi memang semakin tinggi juga kan sebetulnya seperti itu. Ya, memang sebetulnya tidak bisa semata-mata ini jadi peran dan tugas tanggung jawab pemerintah semata bahwa seluruh elemen masyarakat perlu ikut intervensi, khususnya dari keluarga. Betul. Ya, dari keluarga bagaimana bisa memberikan literasi dan juga pengawasan dan juga pemantauan, karena sementara ini kalau yang kami ketahui juga Ibu, bahwa judi online itu kadang-kadang berkedok game online. Betul. Ya, jadi anak-anak itu bisa terpengaruh ketika bermain game masuk secara tidak langsung begitu. Betul. Nah, lalu kemudian value apa dari keluarga ini, Bu, yang harus ditekankan kepada anak-anak supaya mereka tidak tergoda untuk bermain judi online ini? Iya, makanya saya bilang kenapa semakin tinggi. Nah, di situ kan semakin luas, apalagi ditutupi oleh game online untuk anak-anak. Mungkin sampai menyusul anak SD kali ya. SD, SMP, dia tidak sadar bahwa memainkan permainan itu sama seperti judi, tapi bentuknya keping-keping, koin-koin gitu ya, yang dibeli dan di ini. Nah, ini memang orang tuanya harus melek. Jadi sebelum dia melakukan edukasi literasi digital gitu kan, orang tuanya juga harus melek bahwa ini game yang sebenarnya dampaknya bahaya, ada unsur judi di situ, ini game yang biasa-biasa aja atau game edukasi misalnya kan juga banyak juga ya. Nah, ini orang tuanya sendiri harus workshop atau seminarkan juga dari sekolahnya bahwa hati-hati anak ini saat ini bisa judi ini berkedok game-game online. Sebut aja kalau perlu nama gamenya itu, aplikasinya. Jadi kita juga sebagai orang tua, karena saya juga orang tua ya, jadi notice kan main apa gitu. Ini kan kita jadi tahu gitu. Nah, cara mengarah, kalau terakhir Bu, singkat ya, cara mengarahkan kepada anak-anak nih, misalnya seperti apa? Kalau misalnya kita sudah melihat nih anak-anak ini sudah mengarah ke game online nih, seperti apa, Bu? Ya, memang harus kembali lagi kepada interaksi tatap muka ya, di mana memang anak-anak itu harus bermain keluar rumah. Kalau misalnya game online itu kan dia nggak keluar rumah, dia di dalam rumah, terkurung gitu ya, tapi asik berjam-jam, kita nggak tahu. Jadi memang harus dicari kegiatan-kegiatan yang membuat anak kembali lagi beraktivitas di luar rumah. Dan ini sudah ada tidak ada kendala ya, karena sudah selesai ya pandemi COVID-19. Baik. Terima kasih Ibu Yuanita dan Dini atas informasi dan waktunya untuk kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kami akan kembali dengan informasi tim emergensi medis sektor siaga membantu jemaah haji sakit akibat cuaca panas. Ya, tetap bersama kami pemirsa, ini Siang segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, aksi pengemudi ojek online yang mengantar jenazah bayi dari Kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggunakan sepeda motor viral di internet. Sang pengemudi ojol nekat karena keluarga korban tak mampu bayar biaya ambulans.
Video seorang pengemudi ojek online mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep sejauh 53 km, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Di dalam video, tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria parubaya yang sedang memangku seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya. Sambil merekam dirinya, pengemudi ojol itu menceritakan bahwa dirinya sedang membawa jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Calit, Makassar, menuju Kabupaten Pangkep. Menurutnya pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebanyak 800.000 dan pihak rumah sakit memesankan jasa ojeknya. Hingga kini pihak Rumah Sakit Dr. Tajudin Calit, Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait video viral tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, ini memang kita tidak setiap hari ya, para penumpang Gojek ini mendapatkan penumpang yang cukup membuat kita miris juga ini. Karena ada kakek yang membawa cucunya mungkin ini yang sudah meninggal dunia. Nah, ini pemirsa, untuk membahas lebih lengkap terkait dengan informasi viral ini sudah bergabung bersama kami pengemudi ojek online, ada Bang Darmawan Syah. Assalamualaikum, selamat siang Bang Darmawan, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang sudah bergabung bersama kami di iNews. Bang, bisa diceritakan itu awal kejadiannya gimana itu mendapatkan penumpang yang saat itu membawa jenazah? Pak, ya. Itu awalnya Pak, habis antar orderan kan ke dalam ke Tajudin. Itu dia pesan dari aplikasi, food. Ya, saya antar dari food itu, selesaikan makanan dari Tajudin, saya keluar. Saya keluar itu saya ditahan oleh bapak ini, saya belum tahu, bilang ada orang yang di dalam mau diantar jenazah. Terus saya itu saling menawarkan harga kan, katanya lewat offline. Bang, kalau offline itu ke Pangkep berapa? Saya bilang 200. Karena saya tanya lagi, kira-kira om berapa? Karena dia minta sama saya katanya 1,5. 1,5 itu pun dia bilang orang susah. Orang susah, saya dipanggil masuk lagi. Dipanggil masuk, terus itu sudah ada di pangkuan itu, almarhum sudah ada di pangkuan. Jadi saya alasan itu buang air kecil dulu Bang. Buang air kecil, keluar, pakaian si kakek itu sudah ada di atas motor. Jadi ya mau tidak mau saya ini, karena saya juga pernah alami yang macam begitu. Ada keluarga juga, saya punya kemanakan di Gonceng gitu. Oke, Bang Darmawan, ini artinya yang memesan jasa Anda, ojek online ini pihak rumah sakit begitu ya? Iya Bang. Ya. Memang di jenazah. Iya. Oke, berarti pada saat itu Bang Darmawan kan masih belum tahu nih, terus tiba-tiba pada akhirnya apa yang membuat Bang Darmawan mau untuk tetap mengantar penumpang ini yang membawa jenazah ya? Karena memang kan ini penumpang yang nggak umum ya, Bang Darmawan ya? Iya. Terima kasih. Jadi yang gitu Mbak, saya bagaimana ya? Sesama manusia kan saling menolong. Saling menolong. Jadi karena saya pernah juga alami yang macam begitu. Ya. Pak, kalau dari saya antar ya. Iya. Pak Darmawan, kalau dari rumah sakit ke tujuan itu berapa kilo, Pak? Bang? 1,5 jam kalau nggak salah. Ya, 1 jam setengah. Baik, Bang Darmawan, kalau Anda saat ini sudah berkeluarga? Ya, sudah Pak. Sudah memiliki anak juga? Belum ya Pak ya. Berdoa. Baik Bang. Dengan adanya cerita yang Anda bagi bersama kami ini, hikmah apa yang bisa Anda bagi bersama kami, Bang Darmawan? Saya pun itu cuma
posting di grup family keluarga kan. Ya, entah sepupu keponakan dia lempar keluar ke Facebook. Saya pun juga nggak tahu bila saya mau seperti ini. Belum viral apa. Iya. Baik, terima kasih Bang Darmawan. Semoga aktivitas yang Anda lakukan atau aksi Anda mengangkut keluarga ini menjadi ladang ibadah Anda, dan semoga saja apa yang Anda cita-citakan ini dapat tercapai. Begitu, salah satunya juga mendapatkan anak dari pernikahannya. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Bang Darmawan, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kita sesaat lagi masih akan kembali pemirsa dengan informasi peringati Idul Adha. Keraton Yogyakarta menggelar tradisi grebek. Tetap bersama kami pemirsa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, hujan deras saat lempar jamrah di Mina membawa berkah bagi ribuan jemaah haji. Ya, cuaca panas terik seketika berubah sejuk hingga menghilangkan lelahnya para jamaah. Langit berubah mendung dan hujan membawa ketenangan bagi jutaan jemaah dari panas gurun saat lempar jamrah di Mina, Arab Saudi. Ibadah ini menandai hari-hari terakhir pelaksanaan haji bagi mereka yang datang pada masa awal berhaji. احنا كسعوديين متعودين بفضل الله والعرب، بس حجاج الخارج ما يتحملون هذه الحراره فنسعى باعطاهم العصيرات والثلج والماء وتخفيف عليهم من درجات الحراره باذن الله، والحمد لله تيسير من الله، اللهم لك الحمد. Hari kedua lempar jamrah dilakukan para jemaah pada Senin dini hari untuk menghindari panas terik. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyebutkan suhu mencapai 48 derajat Celcius di Makkah dan tempat-tempat suci di dalam dan sekitar kota Makkah. Lebih dari 2.760 jamaah menderita sengatan matahari dan tekanan panas atau heat stroke pada hari Minggu. Cuaca yang panas dan kondisi badan yang kelelahan seringkali jadi pemicu jemaah haji jatuh sakit. Tim emergensi dari medis ini sektor pun menjadi garda terdepan penyelamatan jemaah di Jamarat Mina. Dalam kondisi lemas, seorang jemaah haji tengah dirawat oleh petugas tim emergensi medis sektor di pos kesehatan 2 Jamarat Mina. Berada di kawasan pintu keluar terowongan Muaisim 2 sebelum akses masuk Jamarat lantai 3, keberadaan pos kesehatan dinilai penting bagi jemaah. Pos kesehatan memiliki layanan lengkap mulai deteksi dini, respon kegawat daruratan, hingga rujukan ke rumah sakit. Bahkan juga terdapat ambulans, obat-obatan, dan kursi roda. Ini sudah beberapa hari, ini adalah yang ketiga. Ini yang kita banyak mendapatkan kasus. Yang pertama adalah heat stroke yang paling banyak, kemudian ada beberapa gawat darurat jantung dan paru-paru, dan paling banyak adalah jemaah dengan kelelahan. Ini kita mungkin sehari bisa sampai satu shift itu bisa sampai 20. Di setiap pos kesehatan, petugas dokter, perawat, dan tenaga penghubung kesehatan yang masing-masing berjumlah 3 orang. Bersama petugas lainnya, mereka berjibaku menolong jemaah yang tersasar, jatuh sakit sampai kondisi darurat medis lainnya, karena kesehatan dan keselamatan jemaah adalah yang utama. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Jelang kepulangan jamaah haji secara bertahap, penimbangan koper bagasi mulai dilakukan. Berat koper bagasi jamaah dibatasi maksimal 32 kg. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Penimbangan koper bagasi jemaah sudah mulai dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi.
Berat maksimal koper jemaah yang diizinkan adalah 32 kg. Penimbangan koper bagasi lebih awal dilakukan pada 7 kelompok, di antaranya kloter 1 sampai 5 embarkasi Solo dan kloter 1 embarkasi Banjarmasin hingga kloter 1 embarkasi Makassar. Berdasarkan aturan maskapai penerbangan, jemaah haji juga dilarang membawa air zam-zam kemasan di dalam koper. Nantinya jemaah akan mendapatkan jatah 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi. Tanggal 21 kita adalah check out dari sini jam 7 menuju ke Madinah karena kita pulang adalah melalui Bandara Madinah. Dan take off-nya tanggal berapa? Take off-nya kita tanggal 22. Ya, take off-nya kita tanggal 22 jam 7.30 dari Bandara Madinah. Dan insya Allah direncanakan nanti sampai di Solo itu adalah jam 1 malam dini hari, dari Ahad dini hari. Sementara itu beberapa jemaah memanfaatkan waktu yang ada untuk berbelanja oleh-oleh. Bahkan di antaranya bisa menghabiskan uang hingga jutaan rupiah dalam sekali belanja. Lebih kali perjalanan. Nah, itu rencananya mau dikasihkan siapa aja Bu oleh-oleh? Itu yang masak-masak, saudara-saudara, doa, setiap malam Jumat yasinan, mujadah, itu kan harus dikasih. Terima kasihnya kalau upah itu ya enggak anu toh. Ya coklatnya berapa? Coklatnya berapa kilo? Coklat 6 kilo. Setelah proses penimbangan, koper bagasi jamaah akan disegel dan dibawa terlebih dahulu. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang. DPW Partai Perindo DKI Jakarta, saya Partai Pemuda Perindo, bersama Kadin Jakarta Timur, menggelar pemotongan hewan kurban di kantor Kadin Jakarta Timur di kawasan Jatinegara. Daging hewan kurban nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang berada di wilayah Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Hari ini luar biasa, semua pengurus dapat mengumpulkan sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Di mana kurban ini merupakan bentuk kepedulian dari Kadin Jakarta Timur dan akan diberikan kepada masyarakat yang berhak. Selain untuk berbagi kepada sesama, kegiatan penyaluran daging hewan kurban ini sekaligus sebagai wujud kesatuan dan persatuan bangsa. Kita sinergi dari saya sendiri sebagai ketua pelaksana dengan beberapa elemen lah. Tujuannya adalah Idul Adha ini tidak hanya kemenangan umat Islam, tapi sini adalah toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sebanyak 700 paket daging kurban yang disalurkan diharapkan dapat memberi kebahagiaan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Memperingati Hari Idul Adha, Keraton Yogyakarta menggelar tradisi grebek. Ya, ini grebek merupakan perwujudan rasa syukur dari raja kepada rakyatnya, di mana ratusan masyarakat rela berdesakan untuk menyaksikan tradisi grebek. Tradisi grebek Idul Adha digelar di area pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Warga rela berdesakan demi mendapatkan hasil bumi yang telah diarak sebelumnya dari Keraton Yogyakarta menuju area masjid. Grebek merupakan tradisi yang dijalankan sebagai wujud rasa syukur dengan memberikan hasil bumi dari raja kepada rakyatnya. Dan grebek merupakan perwujudan rasa syukur menyambut Idul Adha yang diwujudkan dengan memberikan rezeki kepada masyarakat. Dan pemirsa, usai sudah iNews Siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews.
Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional yang lengkap di inews.id. Saya Anggi Pasaribu dan rekan saya. Dan saya Gede Satria pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.